Hi guys, my name is Muammar Ubaidillah. And my name is Fatima. Saya santri Salafiyah dari Desa Tombol Sewu, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Aku santri Salafiyah asal Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya pertama kali mondok sampai sekarang. Pertama kali mondok itu waktu itu kelas 7. Dari orang tua berharap aku bisa hafal Al-Quran. Makanya di Salafiyah aku mengambil jurusan tahfidz. Waktu pertama kali aku mondok masuk pada tahun 2016, kelas 7, kisaran umur 12 tahun. Sebenarnya dari rumah itu sudah hafal juz 30. Jadi lumayan ada damangan juz 30. Dan pertama kali ngejuz itu juz 30. Setelah itu lanjut dari juz 1 sampai seterusnya. Waktu itu pertama kali saya tidak tahu apa-apa. Saya belum mengaji apapun, saya tidak tahu apapun sama sekali. Saya niatnya ingin mondok, mencari keberkahan, mencari ilmu sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Apalagi tentang kajian kitab kuning, kitab amsilasi atau yang lainnya. Itu waktu itu belum mengerti sama sekali. Sehingga saya awal-awal kelas 7 itu belajar yang namanya kitab amsilasi. Pada waktu itu saya sempat heran loh guys, kok ada ya kitab atau tulisan Arab yang tidak ada harokatnya sama sekali. Terus saya berpikir, bacanya gimana gitu kan? Bacanya gimana? Kok gak ada harokatnya sama sekali? Sehingga belajarlah amsilati dari jilid 1 sampai jilid 5. Setelah itu melanjutkan yang namanya kelas praktek. Perjuangan menghafalku itu cukup berat karena aku masih sekolah. Jadi waktu darus itu kurang maksimal banget. Sampai-sampai harus bawa Al-Quran setiap hari ke sekolah. Di sela-sela jam istirahat, aku gunakan untuk darus. Dan kalau jam kosong itu, yang lainnya pada tidur, pada ngobrol. Aku darus sendirian. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan proses yang sangat panjang. Apalagi waktu itu juga aku pernah ketinggalan pelajaran dikarenakan sakit, sehingga aku melebut itu pelajaran sehingga aku tidak tertinggal. Karena aku tumbuh berpikir gak mau tuh ketinggalan yang namanya pelajaran amsilati. Sehingga selama 1 tahun itu aku bisa naik ke first praktek makna yang ditempuh selama 1 tahun dan mendapatkan peringkat kedua dari 39 anak dengan nilai yang cukup bagus. Kelas 7 itu aku target 1 hari itu 1 halaman. Jadi 2 bulan bisa 1 juz dan itu bisa konsisten. Jadi saat kelas 7 alhamdulillah aku bisa menghafal 6 juz. Tentunya selama saya belajar di pondok pesantren itu jalannya tidak mulus guys. Pasti ada cobaan tuh, pasti. Ngorbanin waktu sibuk dengan sekolah, ngorbanin waktu sibuk dengan pondok, ngorbanin waktu untuk individu sendiri, saya sendiri. Apalagi waktu itu di praktek makna tingkat dasar, tingkat menengah, saya juga ikut ekstrakurikuler marching band. Tapi cobaan juga datang saat aku kelas 8 pulang dari liburan semester. Kendalanya apa? Kendalanya itu aku terlalu sering ngobrol, terlalu banyak bercanda, dan juga banyak malesnya. Jadi hafalannya itu bener banget. Yang tadinya kelas 7 itu 2 bulan 1 juz, menjadi 4 bulan baru 1 juz. Jadi merosot banget. Sehingga saya harus bisa memanajemen waktu antara ekstrakurikuler, ngaji, untuk pondok pesantren, untuk sekolah, dan tentunya untuk saya sendiri. Setelah itu dimarahin, ya gak dimarahin sih, lebih dinasehatin dan dimotivasi sama guru ngaji. Setelah itu aku bisa semangat lagi, bisa semangat dan bisa konsisten darus lagi, meninggalkan banyak bercanda, meninggalkan ngobrol. Jadi bisa 1 bulan itu 1 juz sampai seterusnya. Dan 4,5 tahun berlalu, alhamdulillah di
awal tahun 2023 di kelas 11 ini aku bisa menyelesaikan hafalan dan bahagia banget. Pada waktu itu saya juga mengalami yang namanya sakit, saya juga mengalami yang namanya semangatnya kendor, sehingga saya dimotivasi sama ustadz saya, sama ustadzah saya, sehingga saya bisa semangat kembali. Dan materi-materi yang saya belum kekejar itu saya mengejar, saya tanya sama ustadz saya, aktif bertanya pada ustadzah saya, beraktif tanya kepada teman-teman saya, sehingga saya bisa mencapai materi yang sampai waktu itu ketinggalan. Selesai 30 juz, aku langsung ngabarin kedua orang tua, dan kedua orang tua itu alhamdulillah bahagia dan terharu juga karena melihat aku bisa hafal 30 juz. Kesan saya selama saya mondok di pondok pesantren itu saya bersyukur banget. Saya bersyukur banget karena ada beberapa ilmu yang saya tidak tahu di pondok pesantren saya tahu. Saya nggak nyangka saya bisa sampai sekarang bisa belajar yang namanya kitab kuning dengan meningkatkan potensi yang ada dalam diri saya, terus untuk berkembang di pondok pesantren, belajar kitab amsilati, belajar kitab kuning, sehingga bisa memahami ilmu-ilmu agama yang saya sendiri belum tahu sebenarnya. Tidak nyangka banget bisa menghafal 30 juz Al-Quran, padahal ya tadinya itu tidak nyangka karena Al-Quran itu kan banyak sekali halamannya dan 30 juz itu juga banyak, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Walaupun saat menghafal itu juga pernah menangis ya, karena ayatnya itu susah diingat atau susah dihafal, tapi sekarang bisa menghafal 30 juz. Dan perjuangan juga masih ada, yaitu untuk menjaga dan melancarkan hafalan, yang itu juga lebih berat banget karena itu tanggungan hafalannya itu seumur hidup. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah di rintangan pertama. Karena rintangan pertama itu ketika kamu mau melalui dan kamu mau bersabar, maka kamu akan mengalami yang namanya kemudahan di masa-masa yang Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan menyanyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Sekian, terima kasih, thank you very much. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.